Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Terutama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 10 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kami dari kelompok 10 beranggotakan 5 orang yang disusun oleh Haikal Pratama dengan NIM 200421221, Lutfi Fakruzi 20042229, Muhammad Rizki Afdal 20042121, Puja Jilanto 20042130, Rani Handriani dengan NIM 200421440. Materi pembahasan kali ini yaitu menggambarkan pembelajaran organisasi, yang kedua menjelaskan pembelajaran organisasi, yang ketiga yaitu menganalisis pembelajaran organisasi. Yang pertama, paradigma baru era pengetahuan. Alvin Toffler dalam bukunya The Future Wave pada tahun 1980 membagi sejarah peradaban manusia dalam 3 gelombang perubahan, yaitu era manual, era mesin industri, dan era pengetahuan. Era manual manusia adalah suatu zaman di mana faktor dominan dari manusia yang dibutuhkan untuk mengelola sistem industri tradisional adalah otot atau energi fisik. Pada era mesin industri, salah satu zaman di mana faktor dominan dari manusia yang dibutuhkan untuk mengelola sistem industri adalah keterampilan bekerja dengan menggunakan mesin. Pada era pengetahuan telah menjadi media virtual atau human capital yang sangat menyentuh perkembangan serta sekaligus pertumbuhan organisasi. 3 ciri yang menggambarkan karakteristik tatanan kehidupan di era pengetahuan yaitu: yang pertama, informasi atau pengetahuan mudah diperoleh dan sekaligus dapat kadaluarsa dengan cepat. Yang kedua yaitu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari semakin kompleks. Yang ketiga yaitu pola perubahan dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya berpengaruh signifikan pada kelangsungan organisasi dengan hubungan pengaruh yang semakin sulit diprediksi. A. Era pengetahuan membutuhkan organisasi baru. Buku ini ditulis dengan diilhami oleh adanya suatu kenyataan bahwa mayoritas perusahaan bisnis yang ada di dunia memiliki umur yang pendek. Penelitian Peter Senge tahun 1990 menyimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan kelas dunia atau world class dan masuk dalam Fortune 500 memiliki umur rata-rata antara 40-50 tahun. Artinya secara rata-rata hanya berumur sampai 2 generasi. Saat ini kita berada pada zaman globalisasi, artinya zaman menuntut seluruh perusahaan di dunia untuk mampu menerima muatan-muatan global untuk diserap ke dalam organisasinya, dan sekaligus mampu mengglobalkan muatan-muatan lokal sehingga dapat diterima oleh masyarakat di seluruh dunia. Organisasi atau masyarakat yang baik adalah mereka mampu mensinergikan berbagai perbedaan yang ada dalam anggotanya, sehingga dapat dicapai nilai maksimal dari adanya kelebihan masing-masing dan sekaligus meminimalisasi dampak dari berbagai kelemahan para anggotanya. Kebanyakan masalah yang dihadapi suatu organisasi justru bersifat abstrak, ataupun jika sudah jelas faktanya, banyak manajer tidak dapat mengenali atau memahaminya, karena manajer tersebut tidak memiliki kepekaan dan kesadaran dampaknya bagi organisasi masa depan, sehingga ia akan tampak santai dan sering lalai. Manajer bodoh akan tampak panik apabila bom sudah benar-benar meledak di depan mukanya, atau jika cash flow sudah berhenti mengalir dan tagihan-tagihan mulai macet. Sebagian besar para pemimpin organisasi di negeri kita ini beranggapan bahwa perubahan itu sebaliknya dilakukan ketika organisasi memiliki masalah. Organisasi pembelajar menuntut suasana kerja yang kondusif. Kebanyakan organisasi kurang memahami potensi manusia sebagai penggelar organisasi atau potensi karyawan sebagai
sumber pembentukan human kapital organisasi. Masalah kritikal bagi organisasi masa depan adalah bagaimana agar organisasi memiliki kondisi suasana kerja serta mekanisme yang mampu membangkitkan semangat dan mendorong terciptanya pengetahuan eksplisit dan tacit seluruh anggotanya. Prinsip umur panjang organisasi di era pengetahuan. Ada 4 karakteristik yang ditemukan pada pengetahuan umur panjang, yaitu 1. Sensitif terhadap lingkungan. 2. Memiliki identitas atau identiti diri yang kuat. 3. Memiliki sikap toleran terhadap perbedaan. 4. Melaksanakan manajemen investasi rasional. B. Pembelajaran organisasi. Dalam pembelajaran organisasi diperlukannya proses pembelajaran interaktif untuk menanggapi perubahan internal dan eksternal organisasi, serta konsep yang digunakan dalam organisasi untuk mendeskripsikan aktivitas yang terjadi dalam organisasi, dan merupakan bentuk dari organisasi ketika aktivitas atau proses pembelajaran terjadi dalam organisasi. Liana Octavia 2015. Karakteristik pembelajaran yang pertama, desain organisasi tanpa batas. Tidak adanya batasan dalam pembelajaran di organisasi dan penyebaran informasi yang menyeluruh. Tim merupakan lingkungan yang menunjang dalam penyebaran pembelajaran baik antar individu, kelompok, dan organisasi. Pemberdayaan dalam pengetahuan dan informasi yang baik membuat individu maupun kelompok organisasi mampu menguasai keadaan yang berubah. Yang kedua, kegiatan berbagi informasi. Keterbukaan informasi merupakan faktor penting dalam berbagi informasi untuk kesetaraan dalam pengetahuan yang dimiliki individu maupun kelompok di dalam organisasi. Tepat waktu, kegiatan waktu dalam penyebaran informasi sangat dibutuhkan untuk mendapatkan atau informasi yang akurat sehingga organisasi lebih unggul dalam informasi. Kepemimpinan. Visi bersama tercapaian visi yang cerah merupakan langkah yang jelas dalam mencapai tujuan. Kerjasama. Kerja tim sangat mendukung sebuah organisasi, menyelesaikan misalnya, dan mendorong tercapainya kinerja yang baik. 4. Budaya organisasi. 1. Hubungan timbal balik yang kuat. 2. Rasa kebersamaan. 3. Kepedulian kepada orang lain. 4. Kepercayaan kepada orang lain. Faktor pembelajaran organisasi. 1. Budaya belajar. 2. Masa depan organisasi. 3. Arah tukar-menukar informasi tentang belajar. 4. Komitmen belajar. Di dalam faktor pembelajaran organisasi terbagi menjadi hambatan pelaksanaan pembelajaran organisasi. 1. Globalisasi dunia. 2. Kemampuan teknologi web dan aplikasi internet. 3. Total quality management dan berkembangnya pengaruh pelanggan. 4. Mengubah cara pandang organisasi untuk menetap masa depan. Sekian, terima kasih.